tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar, sebab aku tidak seorang diri. Dia bukan penyamar. Aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Yesus sedang tidak menyamar. Makanya dia sakti, makanya dia hebat, karena dia bersama dengan Sang Pencipta langit dan bumi. Dan di nomor 17-nya Yesus berkata, dan di dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Nomor 18-nya, akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri. Satu, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Dua, aku dan Bapa adalah dua. Bukan aku nyamar. Bukan Bapa yang nyamar dengan menggunakan aku, enggak. Aku dan Bapa adalah dua. Baca nomor 29-nya. Dan Bapa yang mengutus aku, Bapa menyertai aku. Bapa tidak membiarkan aku seorang diri, sebab aku senantiasa berbuat apa yang berkenan kepadanya. Apakah Yesus menyamar? Saudari, saya ulang, apakah Yesus menyamar atau dia bersama dengan Bapa? Iya, ayat itu dia lagi nyamar dalam ayat itu. Loh. Bagaimana bisa Anda mengatakan dia menyamar, sementara dia mengatakan aku tidak seorang diri, aku bersama dengan Bapa. Coba kita lihat lagi. Iya, Bang Tuma. Data selanjutnya, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 2 nomor 22. Apa kata kitab saudara? Orang Israel harus tahu. Dengarkanlah perkataan, hai orang-orang Israel. Yang aku maksudkan adalah Yesus dari Nazaret. Seorang manusia yang telah ditentukan oleh Allah, yang dinyatakan kepadamu dengan kekuatan-kekuatan dan mukjizat-mukjizat dan tanda-tanda yang dilakukan oleh Allah dengan perantaraan manusia Yesus di tengah-tengah kamu. Mana nyamar di sini? Gak ada dia menyamar. Dia sedang melakukan mukjizat-mukjizat yang dilakukan oleh Allah melalui perantaraan manusia Yesus. Makanya di dalam Yohanes, sedikit lagi, Yohanes 4 nomor 34. Apa kata Yesus di sana? Coba dibaca. Makananku, ayat berapa? 34. Kata Yesus, makananku ialah melakukan kehendak Bapa yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Mana dia menyamar? Iya, dia murni utusan Tuhan. Iya, karena dalam Markus 13 ayat 26 juga kan dia bilang pada waktu itu orang akan melihat anak manusia datang dalam awan-awan dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Kemuliaannya, kekuasaannya itu hanya Allah. Itu. Jadi saya berpikir bukan pakai akal ya, Bang Zuma. Saya nggak pakai akal, jadi saya berpikir seperti yang Yesus bilang, ayat itu harus dengan roh, harus dengan dibacanya. Sekarang Anda baca dengan roh Yohanes 1 nomor 14. Please, Anda baca dengan roh. Bisakah? Oke, Yohanes 1 ayat 14. 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita telah menjadi kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Ya, kemuliaannya itu diberikan atau kemuliaannya sendiri? Ya, dia harus begitu, karena dia kan lagi nyamar, Bang Zuma. Dia harus bicara seperti itu. Kemuliaan itu diberikan atau kemuliaan itu milik dia sendiri? Sebentar, Bang. Sorry. Ya, punya dia lah sebenarnya, Bang Zuma. Loh. Kemuliaan yang diberikan. Kemuliaan yang diberikan. Gini, Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan Bapa kepadanya sebagai anak tunggal Bapa, penuh kasih karunia dan kebenaran. Jangan maksa, saudariku, jangan maksa. Anda mengatakan berbicara berdasarkan roh penuntun. Di situ kemuliaan Yesus itu diberikan atau tidak? Iya, dia harus bicara seperti itu. Itu speak aja dari Yesus, Bang Zuma. Astagfirullah. Itulah yang saya katakan, bahwa Yesus mewanti-wanti muridnya agar waspada kepada penyesat. Karena penyesat itu akan menggunakan berbagai macam cara untuk menyesatkan, meski membantah dalil sekalipun. Tidak peduli.
Yang namanya penyesat akan menggiring siapapun yang ada di depannya. Hati Anda sudah mati, saudari. Akal Anda juga mati loh. Bible yang Anda genggam menarasikan masa-masa di mana Anda harusnya paham. Tapi Anda memelintir terus, melintir terus, melintir terus. Saya meluruskan dalil, Anda membengkokkan dalil. Jadi begini Bang Zuma, begini bukan lagi. saya membengkokkan, saya mengkaitkan ayat-ayat yang lain karena hanya Yesus Allah bersaksi yang tentang punya dirinya. kemuliaan. Yang tahu tentang Yesus Anda atau Yesus? Yang tahu, yes, Ya. Yesus. Saya tahu karena saya baca. Yesus bersaksi tentang dirinya sebagai apa? Sebagai Tuhan atau utusan Tuhan? Waktu kapan dulu nih? Waktu kapan dulu? Yang lebih tahu tentang Yesus itu ente atau Yesus? Yesus, pasti Yesus. Lah Yesus, kok Anda bertanya waktu kapan Anda? Sekarang ini yang tahu Yesus itu Anda. Yang tahu tentang Yesus itu adalah Yesus itu sendiri. Betul, tapi kan kita dikasih dikasih Alkitab apa? tebal, kita harus baca seperti itu Bang Zuma. Kita harus Sekarang baca Anda Alkitab. Anda percaya kepada pengakuan Yesus atau Anda percaya kepada pengantar-pengantar yang ada dalam kitab saudara? Ya, jadi kalau yang saya lihat ini Silakan. ayat yang lain ini kaitan. Yesusnya loh yang Pokoknya bersaksi. yang saya- Alamak. Segala kuasa Tapi kan yang aku lakukan. kalau sekarang gini. Astagfirullahaladzim. Oke Bang Zuma, sekarang saya tanya Bang Zuma. Kalau di Anda Muslim mewakili itu siapa Yesus yang datang? Kristus melawan Yesus anak Maria loh. Enggak, saya mau tanya, kalau di Muslim Saya bagaimana Bang Zuma? mewakili Yesus Siapa yang anak datang? Maria, Anda mewakili Yesusnya Paulus yang datang di padang gurun. Silakan. Ya, Bang Zuma, kalau di Muslim yang datang itu siapa ntar kiamat? Nabi Isa alaihi salam yang datang kemudian meluruskan atas dakwaannya kepada para terdakwa. Wa innahu la ilmul lisa'a fala tamtarunna biha wattabi'un hadza siratum mustaqim. Beliau turun ke atas muka bumi ini untuk meluruskan ajarannya yang dibengkokkan oleh para penyesat. Ingat, Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa yang menolak aku dan tidak menerima firmanku, dia sudah ada hakimnya, yaitu perkataan yang pernah aku ucapkan kepada mereka. Perkataan itulah kelak yang akan menjadi hakimnya di akhir zaman. Oke baik, noted. Yang saya tanya, kalau di Muslim siapa yang balas perbuatan jahat, perbuatan baik itu siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kalau di kami yang balas perbuatan itu jahat ataupun baik itu Yesus, makanya Tadi kita iman sama-sama saya, membaca dalil. Siapa yang duduk di kananku, siapa yang duduk di kiriku, aku tidak berhak untuk menunjukkan. Itu disiapkan oleh Bapa, oleh siapa yang disiapkan oleh Bapa. Jangan Itu Anda sebenarnya- mentafsir. Maukah engkau aku tunjukkan, kata Yesus, kepada siapakah engkau harus takut? Takutlah kepada Dia yang sanggup membunuh jasad dan juga melemparkan manusia ke dalam api yang menyala-nyala. Siapa Dia? Bapa. Yesus itu cuman hakim. Dia yang menghakimi. Kamu kenapa menuhankan aku, sedangkan kamu tidak melakukan kehendak Bapakku? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu dengan menyamar seperti domba. Dari buahnya engkau akan melihat dia. Bukan setiap orang yang memanggil aku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan langit, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku. Berarti yang memegang kuasa lebih utama di atas Yesus siapa? Bapakku. Yesus hanya hakim saja. Makanya di dalam Al-Quran ditanya, wa isqala Isa bin Maryam ya bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Wa isqala Allahu ya Isa bin Maryam a anta qulta linnas tahizuni. Wahai Isa, aku Tuhan berkata kepadamu, apakah engkau yang mengajarkan mereka menuhankan dirimu? Nabi Isa menjawab, qala subhanaka ma yakunu li an aqula ma laysa li bihaqqa. Maha suci engkau wahai Tuhanku, aku tidak pernah berkata yang bukan hakku untuk aku katakan. Ma qultu lahum illa ma amartani bi ani a'budullah rabbi wa rabbakum. Aku hanya berkata kepada mereka, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu. Kepada siapa Yesus mengajarkan Bani Israel menyembah? Kepada Dia atau kepada Bapa? Hidup kekal itu adalah mereka mengenal engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus Kristus yang engkau utus. Yesus Kristus wajib hukumnya diimani, dikenal sebagai utusan Tuhan supaya kita memperoleh hidup yang kekal.
Sedangkan Yesus yang datang kepada Anda, harus Anda memutar lidah, menyamarlah, bla 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 bla, dan ujung-ujungnya Anda mentuhankan Dia. Anda ingin menggeser pencipta langit dan bumi dengan Tuhan Anda yang bernama Yesus Kristus itu. Siapakah Anda ini? Anda adalah perpanjangan tangan daripada setan. Wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Saudara-saudara setan adalah orang-orang kafir yang menjadikan manusia lain itu menyembah kepada wa ikhwanuhum yamuddunahum fil ghayyi tsumma la yuksirun. Siapakah saudara-saudara setan? Bukankah dia orang kafir ini yang menolong setan di dalam mendurhakai pencipta langit dan bumi, dan mereka selama-lamanya akan menyesatkan? Oke, betul sekali Bang Zuma. Anda sedang begini, menolong setan agar manusia menyembah setan. Ya, Bang Zuma, kalau di Kristen itu memang ya itu kan keimanan saya ya, baik itu kan pemikiran Bang Zuma, keimanan Bang Zuma, ya kan kita kan saling diskusi nih, maksudnya ini kan saya menjelaskan keimanan saya seperti ini. Kenapa nih Bang Zuma, saya menganggap Yesus itu Allah, saya nggak tanggung-tanggung gitu kayak orang. Kalau orang kan bilang anak Allah, firman, enggak, dia itu Yesus. Kenapa saya berbicara? Karena saya punya dalil, dia yang akan membalaskan setiap perbuatan jahat dan perbuatan baik, dan itu merupakan pekerjaan Tuhan. Apalagi dengan kedatangannya, kemuliaannya, Anda keliru. Coba Anda bacakan, coba Anda bacakan Yohanes 12 nomor 48 deh, bacakan. Anda yang baca, saya dengarkan. Silakan. Yohanes 12 ayat berapa? Yohanes 12 nomor 48. Barang siapa menolak aku, ia tidak menerima perkataanku. Ia sudah ada hakimnya, yaitu firman yang telah kukatakan. Itulah yang akan menjadi hakimnya pada akhir zaman. Siapa yang menjadi hakim? Perkataan Yesus itu yang pernah Yesus sampaikan di tengah-tengah Bani Israel kan? Aku tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang diperintahkan untuk aku katakan dan aku sampaikan. Adakah Yesus mengajarkan? Adakah perkataan Yesus di dalam firman yang disampaikan aku adalah Bapa itu sendiri sembahlah aku? Betul Bang Zuma, tapi kan ada juga ayat Matius 20 ayat 40, nanti dia datang dengan kemuliaannya, dia menggiring orang ke neraka, ke surga. Jadi kita jangan pakai ayat 1-2. Makanya saya nggak pernah yang menjadi hakimnya itu siapa? Perkataan Yesus kan yang menjadi hakim. Iya, betul. Bukan itu yang dibilang perkataan firman. Matius kan? Ya, tapi kan ada juga Bang Zuma, Matius 25 ayat 40, itu Yesus datang dalam kemuliaannya, yang berteriak Tuhan, Tuhan itu Yesus tolak. Dia bisa nolak orang, dia bisa kemuliaan yang diberikan, yang diberikan kepadanya. Iya kan? Iya. Nah, itu kemuliaan Allah. Iya, yang diberikan kepada anak manusia Yesus. Dan di dalam Wahyu juga, Wahyu 12 juga itu lebih jelas lagi, lebih jelas dari Matius 25. Ini bahaya ini kalau kita Wahyu Anda bawa. Yesus mengatakan, saudari, Yohanes 17 nomor 8, segala firman yang engkau berikan telah aku sampaikan kepada mereka. Wahyu ditulis tahun 100. Yesus selesaikan tugasnya tahun 33. Segala firman sudah tamat di tahun 33. Jadi perkataan di Paulus, di penulis Wahyu di Pulau Patmos itu bukan lagi dari Yesus, karena segala firman sudah selesai di tahun 33. Tidak ada lagi firman. Tahu nggak Wahyu itu wahyunya siapa? Wahyunya makhluk yang mengaku bintang timur. Wahyu itu wahyu Yohanes, Bang Zuma. Jadi itu Yohanes murid yang kami. Kalau keimanan kami, Yohanes itu kan dekat sama Yesus. Kalau keimanan kami, nah di sinilah Wahyu dia menulis. Jangankan buku Wahyu, buku Yohanes aja bukan tulisan murid Yesus. Coba buka Yohanes 21 nomor 24 nomor 25 untuk membuktikan bahwa yang kita bahas tadi ini adalah surat kabar, bukan sabda Yesus, bukan firman Tuhan. Buka Yohanes 21 nomor 24 nomor 25. Tapi sebagai surat kabar tentu ada kebenaran di dalamnya, karena wartawan pewarta ini mencatat sesuai dengan apa yang mereka dengar dan apa yang mereka selidiki. Tapi statusnya tidak bisa naik level menjadi firman Tuhan.
Baca Yohanes 21 nomor 24 25. Kalau Yohanes aja bukan penulis buku Yohanes, apalagi yang ada di Pulau Patmos. Yohanes 21 berapa Bang Zuma? 21 nomor 24 25. Nomor 24 ya. Masih banyak hal-hal lain yang diperbuat oleh Yesus, tetapi jikalau semuanya harus ditulis satu persatu, maka agaknya dunia ini tidak dapat memuat semua kitab yang harus ditulis itu. Iya, memang karena cerita kehidupan Yesus itu kan banyak, ajarannya banyak. Jadi ini disimpulkan di dalam Injil, di intinya seperti itu. Bang Zuma. Emang Bang Zuma tafsirnya seperti apa? Dialah murid yang memberi kesaksian tentang semua ini dan yang telah menuliskannya, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Dia itu siapa di situ? Nah, ini Yohanes. Lah harusnya dia mengatakan akulah murid. Kalau penulis Yohanes adalah Yohanes. Ya itu Bang Zuma. Jadi begini loh Bang Zuma. Mungkin memang saya akuin Bang Zuma itu pinter. Saya akuin Bang Zuma mau mempelajari Alkitab, apalagi bisa bahasa Yunani ya. Bahasa Yunani juga. Kalau bisa, saran saya bahasa Ibrani juga dong Bang Zuma. Cuman di dalam ayat ini makanya Bang Zuma harus perlu diketahui ya. Jadi dialah murid yang memberi kesaksian tentang semuanya ini dan yang telah menuliskan, dan kita tahu bahwa kesaksiannya itu benar. Ini maksudnya Yohanes Bang Zuma. Seperti itu. Dialah murid. Kok kalau saya yang menulis, maka saya mengatakan akulah murid. Nggak begitu Bang Zuma. Loh kok nggak begitu? Tapi ngomong-ngomong ini pendeta-pendeta belum ada yang naik ya Bang Zuma ya? Kalau pendeta pasti ini agak mengkeret ininya. Hah? Takut dia naik. Termasuk saudari Esti ini berani. Salut saya, salut. Ini bukan, mohon maaf nih Bang Zuma, saya kan bukan pendeta juga. Saya cuma baca doang sih seperti itu Bang Zuma. Jadi saya tiap hari saya baca. Makanya saya bilang tadi sama Bang Zuma kan, kalau Bible, Alkitab itu tidak bisa mengambil ayat dari satu ke satu. Makanya kan banyak aliran Kristen seperti itu. Makanya kalau saya baca Paulus bilang, oh hukum Taurat batal. Tapi di ayat yang satu lagi dia bilang tidak batal. Seperti itu. Jadi memang ayat-ayat dia itu sukar difahami Bang Zuma. Makanya kita kumpulin ayat. Kita kumpulin sehingga makanya saya pikir, oh ya udah. Makanya aliran saya di Advent. Karena saya baca dulu baru saya ke Advent. Enggak, saya ke Advent dulu baru saya baca. Seperti itu Bang Zuma. Jadi saya baca dulu nih, gitu. Iya, nggak apa-apa. Silakan aja. Silakan saudari saya ini mau belajar jadi Advent atau jadi apapun. Yang pasti kalau kita belajar Bible itu yang kita lebih kedepankan itu adalah akal kita. Akal dulu yang kita pakai. Habis itu kita telusuri baik-baik. Karena kenapa? Boleh saja kita beriman dulu baru berakal. Boleh juga dibalik, akal dulu baru beriman. Dua-duanya boleh, selama akal tetap kita pakai menjadi alat filter untuk mengimani sesuatu. Karena kalau kita tidak menggunakan akal, apapun bisa kita tuhankan. Apapun bisa kita tuhankan. Tetapi kalau kita menggunakan akal, sama seperti umat Islam hari ini, tak ada keraguan. Berdebat dengan Kristen yang level apapun, Islam tak pernah ragu. Tuhannya pencipta langit dan bumi, tidak diperanakkan, tidak beranak, tidak diperanakkan, tidak serupa dengan makhluk, segalanya menggantung kepada dirinya. Tidak ada kemudian yang serupa dengannya. Umat Islam tak ada beban. Berbicara mengenai Yesus manusia, ada beban di situ. Sedangkan Yesus sendiri mengatakan hidup kekal adalah mengenal Bapa satu-satunya Tuhan. Dan mengenal dirinya sebagai apa supaya hidup kekal? Ya utusan Tuhan. Islam lolos di situ. Yesus berkata, aku diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Al-Quran surah As-Saf. Nabi Isa diutus hanya kepada domba yang hilang dari umat Israel. Jelas itu, kami nggak ada beban. Coba. Apabila ia datang yaitu penyesat bernama Kristus, kami lolos. Karena Nabi kami tidak bergelar Kristus. Sedangkan yang Anda sembah bergelar Kristus. Kalau saudara masih menggunakan akal, bukan hari ini, tetapi setelah ini Anda kembali belajar. Belajar. Jangan puas.
boleh saja Anda benar, Bang Suma yang keliru. Atau sebaliknya, saya yang benar, Anda yang keliru. Nah, untuk itulah kemudian silakan belajar terus, tanggalkan dulu doktrin, tanggalkan dulu dogma. Pelajari saja Bible, karena Bible itu petunjuk. Petunjuk Anda itu. Sama seperti saya menjadikan Al-Quran sebagai petunjuk iman saya. Oleh karena itu, akal yang harus kita pakai. Percuma ada tertulis huruf-huruf di sebuah buku kalau buku-buku itu tidak kita pakai akal untuk membacanya. Karena dia terurai huruf-huruf menjadi kata, berbingkai menjadi kalimat, kalimat membuat sebuah pesan, maka akal kita mendeteksi apa sih pesannya tulisan-tulisan ini. Lepaskan dulu, tanggalkan dulu iman, kepercayaan, keyakinan. Pelajari berdasarkan akal. Pasti sampai kepada kebenaran. Mana tahu Yesus betul-betul Tuhan menurut catatan-catatan yang ada di situ. Bisa juga sebaliknya. Bisa jadi sebaliknya. Karena kenapa? Di dunia ini, saudariku, saya Islam, saudari Advent. Kita masih bisa memilih. Hari ini masih bisa kita berpikir. Hari ini mungkin kita Islam, besok mungkin kita keluar. Bisa kita memilih. Mana yang betul menurut kita, besok kita bisa rubah. Mana yang benar menurut kita, bisa kita ikuti. Mana yang salah, bisa kita tinggalkan. Di dunia ini. Tapi ketika kita selangkah masuk ke alam kubur, tak ada pilihan. Urusan kita hanya menghadap kepada pencipta langit dan bumi. Tak bisa lagi, aku mau ke Islam, aku mau ke Kristen. Enggak. Oleh karena itu, sebelum kita ada di dalam sana, pakai semua senjata yang Tuhan berikan kepada kita. Mata, telinga, mulut, otak utamanya, pakai itu semua. Pakai untuk mencari kebenaran itu. Jangan ditidurkan. Akal jangan ditidurkan. Mata jangan ditidurkan. Kuping jangan ditidurkan. Pakai semua senjata itu untuk menembus kebenaran ilahi. Pasti akan sampai. Pasti akan sampai. Silakan Anda gunakan itu semua senjata-senjata yang Tuhan ciptakan untuk kita, untuk menjadi pemimpin, minimal untuk diri kita dulu. Kalau dalam Al-Quran, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan juga keluargamu dari api neraka. Maka yang pertama yang Anda harus pelihara adalah diri Anda dengan senjata-senjata yang Tuhan berikan kepada saudara. Jangan peduli dengan Bang Suma, jangan peduli dengan yang lain. Peduli aja dulu dengan keselamatan sendiri. Saya kira begitu. Di tempat saya sudah hampir buka. Mungkin ada teman-teman yang bisa mengambil alih waktu dan tempat. Bang Zuma, disilakan. Iya, sama-sama. Undur diri, selamat berbuka Siap. Bang Zuma dan Makasih, semua Bang teman-teman Zuma. ya. Siap, siap. Masya Allah, silakan. Terima kasih Kak Esti. Iya, terima kasih. Dinda Fandi, di tempat Anda masih 2 jam lagi kan? Atau sudah buka puasa 2 jam yang lalu? Kan udah sama kan dah. Anggap saja tidak sama. Saya dulu yang buka. Siap, siap. Kalau waktu itu sama Bang Zuma kan sama nih Fandi. Anggap aja kamu 2 jam lagi ya. Anggap saja 2 jam yang lalu. Jadi bolehlah minum dari sekarang. Silakan. Sambil menunggu yang lain. Ada nggak narasumber di bawah, Dek? Bisa nggak dinaikkan? Bentar, lihat. Coba dicek. Ini belum disapa, ada tamu. Halo, Christian Prince. Masaha, kenapa kau ini masaha kayak gini terus? Aduh. Masaha. Bang Christian atau Muslim, Bang? Christian Prince. Silakan, Bang. Bang Christian, 1 atau 3, Bang? Bang Christian. Maksud lu 1 apa 3 itu apa? Maksud lu apa? Maksud lu apa? 1 apa 3 itu maksud lu apa? Wanes atau Tritunggal? Oh gitu. Waduh, bagus juga pertanyaannya. Bukan Sabtu atau Minggu atau Jumat lagi sekarang. 1 apa 3? Kalau dia mengatakan 1, ya Islam dong dia. Ya teman-teman, izin bantu di follow ya akun Fandi Ahmad yang kedua. Ini akun banyak yang tumbang ini, jadi ya pahamlah teman-teman ya. Perasaan aku 5 tahun, akunku cuma 1, lu baru setahun akunmu banyak kali, Fandi. Banyak musuhnya. Diincar terus sama Oten, alamak Jang. Aku ke blogger 2 kali, aku ambil lagi bisa, alhamdulillah. Ini akun saya yang, mau tahu nggak yang 18 tadi itu, Dek? Muncul tulisan warna merah. Peringatan pertama. Apa sih maksudnya kayak gitu kali? Baru bikin langsung peringatan pertama. Peringatan pertama. Jahat kali lah.
Aduh, lancang banget TikTok ya. Mau ibadah dulu, maghrib dulu kan bukan Iya. puasa. Nanti Ambil alih gantian. dulu Fandi ya, ambil alih dulu Fandi ya, silahkan. Sama Mas Aha. Atau kita tutup dulu deh. Oh iya, boleh mungkin Kanda. Nanti habis Isya Nah, betul. Habis. kita buka lagi. Ya, Ya. turun dulu. Tunggu dulu ya. Boleh. Lama juga kita ada tadi siang dari jam berapa? Dari jam 11 ya? Iya deh, iya kita tutup dulu. Tunggu ya, Ampuh tunggu. banget. Tunggu. Silakan ngobrol dulu 5 menit. Siap. Mas Aha. Hihihihi. 5 menit jangan 5 menit jangan pakai ngobrol sama Mas Aha. Dia nerangin satu kalimat aja 5 jam. Ucapin terima kasih dulu yang di bawah. Yang di bawah teman-teman yang di bawah terima kasih ya dari tadi siang sampai sekarang setia masih 5.000 4,5 sekarang. Bagi yang sudah masuk waktunya untuk berbuka puasa, selamat berbuka puasa. Bagi yang belum, selamat ngabuburit. Semoga puasa kita di tahun ini bukan puasa yang terakhir. Kita masih dipertemukan dengan puasa selanjutnya. Amin ya rabbal alamin. Ya, Mas Aha. Iya bang, itu padahal aku pengen cerita sama Bang Zumat tentang raja yang bingung. Tapi ya udah. Nanti aja habis Isya. Nanti Insya aja, Allah Bang, ya. habis Isya. Iya. Ya udah. Oke, sahabat-sahabat sekalian, anak-anak saya, adik-adik saya, abang-abang saya yang menyertai kita ya pada siang hari ini. Terima kasih atas kebersamaannya. Sebentar malam kita akan live lagi sebagai final akhir tentang sayembara selama sebulan penuh terkait dengan Kristus palsu. Apakah ada yang kemudian bisa ternyata sampai detik ini belum sanggup kemudian teman-teman. Ya ini berat ini, materi ini kayaknya lama-lama berat. Bisa-bisa membuat banyak orang oleng. Ya, untuk itu sekali lagi terima kasih atas kebersamaannya anak-anak saya sekalian yang ganteng-ganteng, cantik-cantik di bawah, adik-adik saya, saudara-saudara saya, abang-abang saya, opung-opung saya, tante, nenek, kakek, buyut saya. Terima kasih telah menyertai kami dan yang telah memberikan infak sedekahnya berupa gift atau apa yang di YouTube itu namanya, stiker ya. Terima kasih, semoga Allah melimpahkan rahmat berupa rezeki yang melimpah, usaha yang tidak berkesudahan, kemudian rezeki yang datang tak terduga-duga dan dimudahkan semua urusan antum dalam hal mencari keduniaan demi amal jariah. Dan juga dipanjangkan usianya, disehatkan semuanya kita, keluarga kita yang sudah meninggal dunia diberi nikmat keselamatan, dan kita yang kemudian memiliki keluarga dalam keadaan sakit segera disembuhkan. Saudara-saudara yang memiliki kemudian masalah perekonomian diberikan solusi oleh Allah yang terbaik sehingga semua masalah-masalah perekonomian bisa kita selesaikan dengan baik. Amin amin ya rabbal alamin. Demikian adik-adik sekalian, Dinda Cebi, Fandi dan juga Kanjilo, terima kasih sudah menyertai. Semoga Allah senantiasa memberikan rahmat hidayah kepada kita semua. Amin. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islam kita, jayalah Indonesia kita. Minal aidin wal faizin. Mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa nonton film April, film Doti Bang Suma di bioskop-bioskop terdekat di tempat Anda. Demikian dan terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Aku nggak ada ngomong berulang-ulang. Tapi kenapa ketika rungkat kau langsung DM aku dan tertawa-tertawa? Aku kan Apa waktu itu kirim permintaan sama kau nggak naikkan. Tiba-tiba rungkat, ya aku DM lah kau pun lucu. Oh, bohong bang, style-style dia bang, oten ya bang.
Iya, inilah jangan sportif lah. Gini loh, Caman. Tidak boleh Gini. berbohong. Ya, katakan begini, ya, Caman. tidak katakan tidak. Begini, enggak, kalaupun kau report, nggak ada masalah. Cuman udah tahu kayak mana kalian, kau berarti nggak ada nyali. Kalau kita ya, kecuali aku punya ilmu kebal. Kalau kita dari belakang, kau ku hajar dari belakang. Ya kau lah kau. Kalau aku nggak ada nyali, Longor, kau dengar dulu. Kalau aku nggak ada nyali, nggak ku datangi kau kayak gini, Longor. Ya udah, cuman kalau kau kalah jangan kau report orang aku. cuman. Enggak, kalau kau kalah Bukan jangan ada kau nge-report, report. Blender. Jadi kenapa kau ketawa-ketawa? Aku rungkat. Kenapa kau ketawa kalau aku rungkat? Lucu lah. Kenapa ketawa, Orang coba? kirim permintaan sama kau. Kau nggak nek kan tiba-tiba rungkat. Ku DM lah. Gimana udah rungkat kirim? Kau udah di atas. Kau udah di atas. Kau di atas. Kau bilang. Siapa bilang di atas? Kau di atas. Rungkat terus kau buat keto. Abis itu kau DM aku ketawa-ketawa kau. Aku masih ada loh ini DM-nya loh. Iyalah, sportif lah. Kalau memang di atas itu. Kalah berdebat, udah Aku di bawah. Janganlah kau hajar dari belakang. Kalau dihajar dari belakang pun orang pun kalah ya kan. Blender. Kalau aku tukang report ya, takkan mau aku ngobrol sama kau. Diam-diam aja, aku capek kali aku ngobrol sama kau. Bah, buang-buang energi. Nge-reportnya mesti di Bagus atas. aku diam-diam. Syarat untuk dengar ya, syarat TikTok itu untuk mereport, dia naik ke atas komal, merasa dia tidak terima dengan apa perkataan host, maka jadi mereport. Itu syaratnya. Kalau dari bawah nggak kena tombak. Blender. Kau gak usah gaptek. Kalau aku diam, ya diam. Tiba-tiba layar aku jeda. Nah, itu tandanya akun mereport. Tapi kalau akun ngoceh aja tiba-tiba rungkat, berarti ada indikasi pelanggaran di Kemarin deteksi kan gitu. TikTok. Kemarin kan gitu kau, tenggelam kemarin. Meliput aku Apa tenggelam. pula? Tahu ini, tapi kau gak usah bohong lah Blender. Kau tukang fitnah kau ini. Kau itulah kau. Ini aja udah fitnah kau. Ini udah fitnah. Kenapa kau ketawa? Maksudnya kenapa kau ketawa? Itu yang membuat aku curiga. Abis udah rungkat, langsung DM kau yang pertama duluan masuk. Lucu Rungkat, aja waktu ketawa kan, mampus. Sampai kau mengatakan ceritanya mampus kau bilang gitu kan. Ada nggak kau bilang mampus kau? Ada nggak? Kau kan lagi narasi. Ya. Lagi narasi. Ada nggak kau bilang mampus? Ngejek-ngejek orang kau pada waktu itu, entah siapa kau ejek waktu itu. Aku di bawah itu. Nah, tiba-tiba kau rungkat. Ya aku ketawa lah. Kau ada ya, banyak kali cerita kau. Ada kau belum mampus kan? Mampus kau bilang gitu kan? Kau udah pergi cewek itu. Jadi aku gini aja bro. Gini aja nama kau. Selamat Lebaran lo untuk kalian ya. Oke. Terima bentar dulu lah, diskusi dulu lah. Itu tak ada tema tuh bang. Ini aja tema si Blender. Gak ada tema yang lain. Ya udah, mau tema apa? Jadi coba bikin tema dulu. Muhammad ngawinin bocil. Nah, enggak itu temanya ini bukan itu. Menghujat enggak nih? Kan menghujat kan temanya. Menghujat Dale. Iya nggak apa-apa Bang Blender, nggak apa-apa. Nabi Muhammad menikahi bocil sementara Yesus colok keledai. Kasih tema itu. Nggak apa-apa. Mau yang itu temanya? Baik Pak. Samad. Itu nggak ada dalilnya, capek kalian, nggak ada dalilnya. Baik. Nanti kita perlihatkan. Bahkan di Bible tahun 1928, Yohanes memberikan kemaluannya itu kepada Bible Yesus. 1928 itu buatan Islam itu. Di mana dalilnya yang mengatakan Bible 1928 buatan Islam? Tunjukkan, besarkan dia. Kalau yang membuat adalah umat Muslim. Besarkan dia, host. Silakan tampilkan. Pala lu tuh, kalau nongol tuh. 1928 itu adalah buatan umat Muslim. Tuh lihat. Percuma, walaupun ente seperti itu, nggak akan ada umat Muslim yang murtad gara-gara itu, nggak akan ada. Tampilkan datanya sesuai dengan apa yang ente katakan tadi. Nabi Muhammad itu menikahi yang namanya bocil. Tampilkan. Tampilkan. Nanti saya akan tampilkan datanya. Kalian tinggal buka aja itu di gambar, ada Bukhari 4738, Bukhari 3894. Baik, bentar saya tampilkan data ya. Saya tampilkan datanya sebentar satu-satu. Kita tampilkan datanya Bible 1928. Iya. Baik. Sebentar. Pala lu nongol ternyata udah pakai juga. 1928 itu. Diam dulu, Dale. Bising kali. Di mute. Ya diam dulu, gantian. Gantian kita tampilkan data, ya kan?
Nanti kita tampilkan sama-sama tampilkan data. Nah ini ya. Di Bible 19:28 di sini, naiklah Yesus ke atas keledai betina. Seperti biasa, Yesus selalu memasukkan jari telunjuk dan kemaluannya ke dalam lubang keledai betina yang baru saja dicuri dari Betfafek. Yesus mengeluarkan cairan rupa mani. Semua orang Israel melihat hobi Yesus sambil berseru. Nah, jadi "Inikah gini. kerjaan Mesias?" Kalian kan Siap. Kalian kan Sebentar, rindu. sebentar. Kalian kan Sebelum ente mau menyanggah itu, tadi ente mengatakan kepada kalian kami kan rindu kalau aja Bible sebentar dulu. Kalau Bible 19:28 itu Tunjukkan mukanya. itu buatan umat muslim. Tolong tunjukkan datanya siapa yang membuat Bible 19:28 itu ternyata umat muslim. Tunjukkan datanya kami. Tunjukkan, Bang. Ayo, Bang, tunjukkan. Silahkan Bisa ente tunjukkan fatwa. datanya? Tunjukkan. Silahkan tunjukkan. Tunjukkan fatwa. datanya. Yang membuat adalah umat muslim. Bentar teman-teman aku, teman-teman. Ini piaraan siapa sih? Pakailah ada bro, ini kayak orang Kristen kali. Bisa ditampilkan Pak datanya Pak. Silahkan Samad dibuka datanya. Gimana Islam? Sehat? Sebentar. Diam dulu. Nah, menghujat. main Tidak usah. Itulah si kami dalam Al-Qur'an itu, si kami. Itu Sebentar, kita jangan kemana-mana dulu Bang. Itulah si kita jangan kami dalam kemana-mana Al-Qur'an. dulu. Ya. Ada Muhammad, ada Jibril. Ya. Kok dimatikan kameraku? Tolong tampilkan datanya Bang. Tadi pernyataan Abang yang mengatakan Bible 19:28 itu adalah buatan kami umat muslim. Tampilkan Islam datanya Bang. 19. Memang buatan Islam itu. Yang Islam kan mana? error. Tampilkan datanya. Datanya Bang, jangan Nanti malu-malu kalau Kristen aku Bang. ambilkan datanya, layar Video. keluar. Nah, Ya. tadi aku Keluar kan dulu data. Bang, keluar dulu. di Nggak hadis apa-apa, itu keluar dulu. Ya keluar dulu, Kalau keluar dulu. Muhammad Ini, kawin saya sama kasih si data kalian Aisyah di itu, Islam. itu kan ada hadisnya. Ya, keluar dulu Bang, keluar dulu tampilkan datanya Bang. Keluar dulu Nah Bang. gitu, biar enak diskusinya Tampilkan Bang. datanya. Biar kita enak Bang. Kita sama-sama belajar di sini. Oke, tunggu ya biar ku ambil ya sebentar ya. Baik. Silakan. Kalau itu buatan Islam ya Bang ya. Kalau enggak Bang udah mewakili kekristenan berarti ajaran Kristen itu pembohong gitu. Silakan ya. Tadi piaraan siapa naik si Balawi itu? Duh, Bang Blender anjing-anjing di sini banyak kali menggonggongnya tapi nggak ada otaknya Bang Blender. Kali ya menggonggong di bawah ya, banyak ya. Ngeri ya. Banyak kali di bawah menggonggong aja Bang. Ini semua banyak ya. Hantu semua di bawah tuh, hantu itu yang apa nih? Kenapa diturunkan? Ya bawa dulu datanya Camat, jangan menggonggong. Kayak makanan lu aja. Udah Aku siap Camat, belum kalau datanya? Udah kayak gini Camat, udah jantungan aku nih, kok betul ya? Jantungan kamu report. Udah mulai kalah gini, kalah mereport itu model kau nih. Ngeri, Camat nih, bahaya jantungan. Alah, ikut kontrol lah. Nih udah Balawi nih, Balawi aja, Balawi aja. Oke, Balawi. Oke. Kamu ngapain? Oke, Balawi mau ngapain yuk? Iya Islam. Selamat malam Islam. Ya, Oten, gimana Oten? Kafir Iya. gimana? Kalian Gimana, Fir? menggunakan gini, dengar satu-satu, jangan kok takut banget kalian ya Islam. Siapa yang takut Bang? Siapa yang takut Bang? Ya udah. Kau mau tuh mon, kau mau Siap, aman. Si David berani naik nih kalau ada piaraannya naik Bang biasanya. Ya silakan, Kafir, apa yang mau disampaikan? Silakan Bang. Iya. Silakan, Islam. apa yang mau ditampilkan? Ya Oten, gimana? Kalian gunain Bible 1928 ya Islam? Ya Islam. Itu dari Oten, dari Oten Pir. Nah, iya, jadi itu kan tahu nggak kalian Bible 1928 itu kalian ambil dari mana Islam? Ya, silakan Ten. Jelaskan, Jadi saya tampilkan tunjuk datanya sama ke kami. bahwa di Al-Quran itu Muhammad orang gila, gimana itu?
Ya, Nah, baik. gimana? Berarti kita tunjukkan juga kalau Yesus itu sinting. Ya gimana? Kau jawab Ya, dulu kita- satu-satu dong. Baik, Jangan baik, takut, baik. kan aku tamu Baik, di sini. baik, siap. Jadi, Nabi kalian Muhammad, jangan sebentar. koyor lah. Baik, sebentar ya. Tadi ente kan mengatakan kepada kami Nabi Muhammad itu dianggap GILA, ya kan? Orang-orang kafir pada saat sebentar, Bu. Iya. Tadi udah. Sebentar gantian ya, Balawi ya, jangan kayak orang Kristen. Jangan Sebentar. ini Iya, sebentar gantian. Silakan Bang Dewa dulu. Kita jawab ya. Ini ya. Nabi gini ya, Muhammad gini. pada saat Jangan itu- gini, Balawi monyet. Satu dong, aku tak. Iya, lu diam dulu, lagi dijelasin kan lu nanya, mau dijawab sama Bang Dewa, monyet. Monyet, kau anjing, kau. Kau yang monyet, dibaikin susah kali kau. Itu orang gila. Kau yang gila. Kau Monyet kau. Udah dibawa dulu aja Tahan kau. mon, turunkan aja nanti jangan sampai korban nanti. Kamu yang bermasalah kena juga om, tahan aja. Nahan, turunkan aja kalau gitu. Emosi tahan aja. Bang, anjing. Ih. Iya, jangan. Sensitif jangan tumbang tiga gitu. Udah. Oh iya Nah, benar. ini aja Seliana. Nah, Hadir. Ari. Hadir, Ya. tapi ini lagi di depan toa masjid. Kedengeran nggak sampai sana? Tes. Iya, apa kabar? Enggak. Apa kabar deh? Apa kabar? Baik, abang. Kena komon. Baik. Bagaimana? Apakah tidak ada terharu mendengar suara takbiran itu? Nggak ada sama Tidak sekali. terharu. Plong aja. Cuman nggak kan ada. kalau lagi live gini kan takutnya mengganggu abang-abang sekalian. Oh enggak. Semana domba-domba sudah banyak dapat? Kemarin ada 1, kemarin lagi 2. Pelan-pelan. Bang. Jadi jadi kira-kira- maksudnya kalau ya Emang kalau mendapatkan domba-domba tersesat itu berapa dapat duitnya? Besar juga kan dapat duitnya nggak? nggak ada bang. Cuman kita hanya membantu mereka untuk memahami isi Alkitab itu aja. Ya maksudnya kan kalau misionaris itu kan berarti kan mereka diberikan apa ya, amunisi berupa uang. Biasa kan seperti itu kan yang namanya misionaris kan? Gitu ya? Nggak sih? Tidak ada. anggarannya? Tidak ada, Nggak ada? bang. Tidak Nggak ada anggarannya? Tidak ada. Jadi dana-dana itu digelontorkan bagaimana? Kayak siapa pendiaci banyak loh anggaran dananya, makanya semangat mereka misionaris pakai Indomie. Jadi Dulu ada kan tuh pakai ini Indomie. kan karena di sosial media saya mainnya, ya udah kan beli kuota aja sendiri 100.000 juga udah sebulan bang, buat diri saya sendiri, uang diri saya. Bang Blender. Oh gitu ya. Biar Ya. coba bisa ditampilkan nggak, Mbak? Siapa orang yang sudah diambil itu, Mbak? Bisa nggak? Bisa nggak dihadirkan? Kapan dihadirkan? Kita pengen ngobrol. Gini, Betul atau Bang. tidak? Sebenarnya goyah saja bang, belum terima Yesus Kristus, tapi dia dengan sangat rendah hati mau belajar gitu bang. Oh gitu. Berarti belum ya? Belum, Belum. tapi dia sudah Alhamdulillah. mau belajar. Saya kemarin satu keluarga itu. Satu keluarga dia sudah tidak jadi domba lagi. Alhamdulillah. Sekarang jadi muslim. Kalau mau saya tampilkan, jadwalkan, saya tampilkan orangnya. Nggak Dia seorang perlu, pendeta. Bang. Nggak perlu Oh, sih baik, bang. kalau tidak perlu, ya. Karena Soalnya abang gini ya. cerita begitu, aku pun percaya. Enggak, kita jangan main percaya begitu saja, Mbak, ya. Ketika orang menyatakan seperti ini, seperti itu, bisa aja orang mengaku-ngaku. Tetapi ketika kita berdiskusi itu bukti yang bicara. Jangan bicara jadi bukti. Tentu saja. Kalau bicara jadi bukti itu namanya dongeng. Nah, kita sama-sama membuktikan di sini. Saya jangankan dombanya, sampai-sampai gembalanya, pendetanya, pausnya, sampai gerejanya sendiri mualaf menjadi masjid, Mbak. Itu bukti, Mbak. Itu bukti, ya. Tapi Mbak berbicara Contohnya seperti satu, itu saya baru goyah. Murtadin gitu loh. Oh, baik, Mbak Murtadin di sini ya. Boleh kita tes, Mbak ya? Mbak Murtadin ya. Udah Boleh kita tes, tes ya. abang Blender juga udah tahu lah. Udah lah. Kalau juga udah. masalah ekonomi, jangan main biasa tombak ya, aja. Ten di bawah tap-tap, izin dulu Bang Dewa ya, yang di bawah bantu di tap-tap ya. Aduh, jangan Betul, main Bang tombak Blender. lah. Tap ya. Bang Blender. Iya, betul, jangan Bang main Blender. tombak, kapir. Dia seorang Murtadin, betul, Bang? Bang? Bang Blender. Bang Blender? Iya, tapi kami nggak percaya. Pengakuan dia.
Baik, kita tes aja ya. Kita tes ya. Orang ngaku-ngaku itu mudah, ngaku-ngaku. Coba ketika yang namanya Bu Ari itu menjadi seorang muslim, tentu ya menjadi seorang muslim itu sholat. Coba buktikan kepada kami, bacakan doa itidal. Silakan. Bacakan doa itidal. Allahu liman hamidah. Rabbana. Terus. Di mute. Terus. Teruskan. Bang, gue nggak boleh ini sama Tuhan gue. Di mana ada dalilnya Ada nggak boleh larangannya sama di mana Tuhan lu? larangannya? Nggak ada, larangannya nggak ada. Ya nggak tahu. Pokoknya kalau gue diem itu udah nggak bisa ngomong, Bang. Tiba-tiba langsung Nggak bisa. diem. Udah deh, jangan Nggak bisa deh. ya? Nggak bisa. Jelas kalau misalkan Yang lain ente aja, itu rukun seorang Islam, muslim. rukun iman, terus apalagi tuh kayak misalkan Loh jangan, huruf kalau hijaiyah. jangan semua. Kalau Terus jangan semua, apalagi? artinya tidak boleh Ta'awud. semua. Terus doa Kalau jangan niat semua. puasa gitu loh. Tapi ini nggak Sebentar, tahu sebentar. kenapa diem aja gua. Soalnya itu Sebentar kan ya. bacaan sholat. Sebentar. Kalau misalkan merasa jangan semua, artinya apapun juga yang ada dalam di Islam itu tidak boleh semuanya. Nah sekarang yang membuat ibu itu murtad itu ayat mana yang buat ibu murtad? Apa yang menyebabnya ibu murtad? Mendengar Nggak suara ada, Bang. Tuhan langsung, Bang. Nggak ada, dia dapat Dengar suara Tuhan katanya. langsung. Ya. Oh baik. Artinya ketika ibu mengatakan saya dengar suara Tuhan langsung, itu suara Tuhan asli atau bukan, Bu? Asli, karena itu setiap hari yang aku dengar selama 40 hari 40 malam. Anjay. Baik. Di dalam Yohanes 5 nomor 37, Bu, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu ayatnya salah atau gimana, Bu? Nah, itu udah benar Allah Bapa, cahaya terang tak terhampiri. Anjay. Sebentar, ketika ibu mengatakan ibu mendengar suara Tuhan, bukankah Yesus mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Yang didengar sama ibu ini suara siapa? Sementara Yesus mengatakan Allah Bapa, seperti itu. cahaya terang tak terhampiri. Aku Bukan, tidak dapat bukan. melihatnya. Bukan Aku seperti tidak itu, melihat. Bu. Bukan. Di sini Ribet pernyataannya. banget sih, lu sih Bang, bilang gua murtadin. Jadi Bukan. Di kesaksian. sini Kagak boleh Di kesaksian sini ente tahu di ruangan mengatakan, ini. sebentar dulu, sebentar. Di sini ente mengatakan tadi, ya kan, saya tidak melihat rupanya. Nah, pernyataan Yesus, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ini, gua harus percaya Yesus atau harus percaya sama ibu? Ya, sama Yesus Kristus tetap Bang, makanya lu jangan nanya. Nah, berarti saya tidak percaya Gitu sama loh. ibu ya? Ya udah nggak Tidak apa-apa. percaya sama nggak ibu ya? apa-apa. Jangan Ya nggak percaya gua apa-apa. Bang. Masa mau jangan. ada apa-apa? Jangan. Ya nggak apa-apa. Masa mau Percayanya ada sama apa-apa? Yesus, Takut Bang. atuh. Percayanya Takut harus atuh. sama Yesus. Alhamdulillah, ya. ikhwan fillah ya. Ya. Di sini Ya kita udah. sudah membuktikan Ya, terserah, pernyataan nggak Yesus apa-apa. itu Aku mengatakan ngalah ya, abang-abang, sebentar. maaf. Baik, Bukan baik. soal silakan. ngalah, Mengalah Bu. demi Sebentar, Bu. Baik. Sebentar, Bu. Mengalah Sebentar, demi Bu, sebentar. kebenaran. Baik. Ya, silakan. Tadi dia mengatakan ya, katanya dia murtad itu gara-gara mendengar suara. Pernyataan Tapi Yesus boleh dengan kesaksian jelas di sini. dengan gamblang mengatakan di dalam Yohanes 5 nomor 37, jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ibu tadi mengatakan Puji Tuhan saya harus dong, percaya siapa? cuman gua doang. Saya harus Ya, percaya harus dengan percaya Yesus. Yesus. Artinya Betul saja. si ibu ini dusta. Si Dusta. ibu ini Nggak dusta. apa-apa, Dusta nggak apa-apa, artinya. nggak apa-apa, Ya gua nggak apa-apa. dibilang Masa begitu. mau ada apa-apa? Iya makanya. Ya, Ya masa udah, mau terus ada apa-apa? Takut selesai, kan? dong, ya kan? Selesai. Ayo kita kembali ke topik. Ya selesai. Mana, Baik. mana? Ayo, Baik. Nggak ada topiknya, Baik. Bu. Soalnya Topik kami di ada. sini Islam itu belajar, ya kan? Yang di Kristen Oh, ya. belajar. Ibu lucu dari suara jangkrik mungkin. Mana? Bisa jadi itu suara jangkrik. Suara jangkrik, Apa? ibu anggap itu suara Tuhan. Berarti si ibu ini murtad Terserah, gara-gara terserah. mendengar suara. Oh, Dan itu pun gila, tidak tahu digituin. kepastiannya. Nanti gua dikeroyok Apakah loh. suara Yesus atau bukan? Nah, ketika yang namanya tidak ada yang mengeroyok. Lawan saya aja. Ketika nanti besok lusa dia mendengar suara Brahma, Wisnu, Siwa, dia pasti akan pindah ke Hindu. Betul, Bu ya? Karena ibu itu mendapat murtad itu berdasarkan dari suara Tuhan, suara Yesus. Ya banyak tahu Artinya yang kayak besok aku, lusa cuman dia ada yang bisa berkata-kata, berkesaksian, ada yang tidak. Ya memang banyak yang stres kayak ibu itu. Ya memang banyak yang stres kayak ibu, memang banyak. aja. Iya di RSJ aja ini ibu.
Gitu loh, Lanjut, Bang kecuali Dewa. kalau aku aja baru kamu heran. Ini kan banyak orang Ya, berkesaksian kita melihat, kita mendengar. percaya. Oh, berarti ucapan Yesus salah dong kalau begitu. Nggak ada salah, nggak ada salah. Yang mengatakan jangankan itu Allah rupa Bapa. suaranya pun tidak bisa kau dengar. Itu Berarti Allah bohong dong Bapa, itu. cahaya terang tak terhampiri itu Allah Bapa. Udah kelar urusan. Oh, Allah Bapa. Pada saat baik. Pada saat Yesus dibaptis di Sungai Yordan, terdengar suara dari surga, ya kan? Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Semua orang pada saat itu mendengarkan suara itu. Berarti yang bohong siapa? Matius yang berbohong atau Yesus yang berbohong? Semua ayat yang lo bilang itu benar, Bang. Bu, benar tapi Bukankah kontradiksi. ayatnya mengatakan jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Ketika Yesus Bang, keramas, suka-suka lagi keramas di aja, Sungai Bang. Yordan, Itu kan mendengar suara dari surga. Yang mendengarkan di situ Yohanes, murid-muridnya Yesus mendengarkan semuanya. Siapa di sini yang berbohong? ada kebohongan sih, Bang. Cuman memang waktu itu Bapak mau berbicara langsung kepada anaknya pada saat itu juga. Saat itu lagi mau katanya Bang Dewa. Di mana sih datanya ini ibu-ibu ini? Lucu Iya, kadang orang bener. Kristen Ya kan tuh. suka-suka Tuhan. Bukan, itu suka-suka ibu. Tuhan. Itu suka-suka ibu, bukan suka-suka Tuhan. Nggak ada datanya kayak gitu. Jangan nipu-nipu di sini. Longor kali. Itu memang Nah, seperti itu kan kita harus percaya itu tulisannya benar, begitu dibacanya sama abang ya aku iyakan lah. Nah, santai. Ini Seliana ini udah pernah kemari, udah dia pun insya Allah nggak ada penghujatan, dia pun juga mau mendengar, nggak apa-apa. Iya Dia Bang, mau- tapi gila Bang. Ya nggak apa-apa. Ini siapa? Adi Buton, monitor. Iya Pak. Adi. Islam Kristen, Islam Bang. Islam. Yuk, udah makan? Iya kok udah makan? Udah batal ini. Maluku. Hah? Udah batal? Oh Maluku. Oh Maluku. Waalaikumsalam. Oh, Waalaikumsalam. selesai. Ada yang mau disampaikan, Bang? Ada yang mau disampaikan? Enggak, kita sudah Nggak ada Bang. sudah menarik kesimpulan, Makanya dibawa, Bang Blender. Nah gimana Bang Dari Dewa kesimpulannya? dari pernyataan dia kita sudah ngambil kesimpulan dia murtad itu karena mendengar yang namanya suara. Sementara pernyataan Yesus mengatakan jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar. Siapa harus yang kami percaya? Yang kami percaya adalah Yesus. Cahaya terang tak terhampiri itu Allah Bapak. Nah, ketika Yesus keramas di Sungai Yordan, ada suara dari surga, inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Yang mendengarkan suara Allah dari surga, ternyata Yohanes mendengarkan, murid-murid Yesus mendengarkan, semua Saksikan mendengarkan. semua, banyak Artinya di orang. sini siapa yang berbohong? Matiuskah yang berbohong? Yang Berarti bohong. suaranya didengar ya, bisa ya? Dua-duanya benar. Ya, Assalamualaikum. dua-duanya benar. warahmatullahi Bagaimana mungkin yang Yesus mengatakan? Waalaikumsalam. Bagaimana mungkin Yesus mengatakan jangankan rupa, suaranya pun tidak bisa kau dengar, tiba-tiba terdengar? Mungkin tidak. Berarti artinya di sini Yesus yang berbohong kalau begitu. Enggak Yesus yang berbohong. juga, itu kan suka-sukanya Bapak mau berbicara langsung kepada Oh ketika udah selesai. Kalau suka-sukanya udah selesai ya tuh. Kalau begitu. ya, karena memang semuanya suka-suka tertulis. Tuhan, Aku suka-suka nggak lu. bisa yang nyangkal satu, yang lain aku ambil atau yang mana gitu, nggak bisa pilih-pilih. Semua yang tertera ditulis di itu benar. Sudah begitu. Baik, selesai sudah ya Iwan Bila ya. Ternyata jawaban terakhirnya itu suka-suka Tuhan. Artinya di sini dikatakan sebentar Pak. Ya, sebentar. Jangan kayak Oten, Pak. Artinya kalau suka-suka Tuhan, kita tidak ada lagi yang harus didiskusikan. Karena apapun jawaban kita nanti, ketika ayatnya itu merugikan dia, pada ujung-ujungnya suka-suka Tuhan. Selesai sudah. Ayat merugikan kita nggak ada, cuman kita pemikirannya nyampe atau tidak ke arah sana, begitu. Ya susah juga ya kalau kita diskusi sama orang yang apa sih yang namanya bisa dikatakan apa ya, nggak enak juga kalau bicara ya. Silakan Bang Ep, apa yang mau disampaikan Bang Ep? Gini, tadi saya udah menyimak nih Bang dari bawah. Menurut saya ibu ini murtadnya nih bohong nih begini. Begitulah kalau Oten ini memang suka bohong Bang. Kamu Kalau Islam menurut ya, saya. boleh aku tes nggak? Nah, Nggak kalau gini, menurut Bang. saya menyimak dari bawah tadi,
Ibu ini bohong nih. Enggak, benar Bang. Benar Ya? Bang, karena dia udah mengakui agamanya Kristen walaupun dia Islam. Atau enggak ya udah jadi Di murtad aku juga tes tuh, Bang. satu aja wal asri itu artinya apa? Gini Bang ya, kalau menurut saya, kalau memang betul benar gitu kan, kalau murtadin ini biasanya kalau tidak karena uang atau Gue jomblo nih, gue jomblo. Masa gue harus bilang, gue jomblo, tembak dong gue. Masa begitu? Enggak mau Bu, cepet panjang. Dia enggak mau ibu cepet panjang. Gue jomblo, masa bisa begitu sih? Seperti itu. Kalau nggak kena karena uang, kena selangkangan. Gue sepil nomor rekening gue ya kan, terus coba deh lo cek ke BCA, lihat deh saldo gue berapa. Masa Gini, begitu? enggak. Kita melihatnya begini aja Bang. Kita melihatnya gini ya. Mereka bisa menyaksikan di Komal ini saja ya, di publik ranah TikTok ini aja. Hampir setiap hari orang yang mualaf masuk Islam. Betul, itu aja. Jadi pernahkah kita melihat di Komal-Komal mereka murtad? Enggak kan? Ya udah itu aja. Jadi kalaupun dia mau murtadin ya udah. Langsung bilang bohong. Satu lagi Baru ya. aja gua, belum Satu yang lagi. lain. Satu lagi ya. Ini kalau yang Kristennya syahadat, itu dia pakai otak pikirannya, otaknya jalan, akal sehatnya. Enggak. Yang ya paham. Yang kita bedah gini aja Bang. Yang kita bedah itu ya kenapa orang mualaf, kenapa orang murtad. Jadi semalam si Matius ya, mungkin kita undang Matius ya Kiki ya. Matius ini yang pernah diskusi sama saya. Matius ini adalah orang yang ada keterbelakangan ya, ada keterbelakangan. Dia kemarin Kristen, dia tinggal sama pendeta, dia ada keterbelakangan. Kemarin diskusi sama saya, dia mengatakan beranalogi Tuhan itu seperti becak lah, inilah. Artinya kuat kali dia membela kekristenan. Dia yakin dengan Tuhan Yesus. Dah. Kemudian saya diskusi sama dia, ya cara bicaranya saja pun nggak nyambung. Menghitung saja dia nggak bisa. Membaca pun dia nggak bisa. Dia kerjanya di bengkel sebagai bengkel motor tempat orang lain. Dah. Kemudian sebulan yang lalu saya terkejut. Dia ternyata sudah mualaf, syahadat. Loh, padahal kemarin saya pecahkan piring sama dia, ketakutan dia saya pecahkan piring. Kau ganti nih, kau ganti piring, lari dia. Kau diskusi sama kau nggak jelas, nggak nyambung kau. Dan saya tanya, kenapa? Kenapa kau mualaf, Matius? Apa alasan kau mualaf? Jadi teman-teman kita kemarin waktu di Komal, mereka menunjukkan video Yesus pakai pakaian seperti merupai Yesus di barat sana, pakai roda. Ditunjukkan video itu. Iya, ini Tuhanmu ini. Oh, Tuhan nggak mungkin naik sepatu roda, enggak katanya. Udah, kemudian teman-teman Islam lagi menunjukkan foto Yesus yang ada di Google yang banyak itu, gambar wajah. Tuhanku masuk Google katanya. Dia nggak mau loh. Nah, itulah Tuhanmu, Matius. Gimana? Iya, Tuhanmu makan nggak, Matius? Makan ikan goreng. Nah, kalau makan ikan goreng tuh, kalau kita manusia makan, ujungnya pasti apa? Ada berak, ada kencing. Iya. Nah, kira-kira Matius Tuhannya itu berak sama kencing? Iya. Aku nggak mau Tuhanku berak, aku nggak mau Tuhanku kencing. Gara-gara itulah dia mualaf. Keren nggak? Gara-gara itu. Ya, gara-gara itu dia mualaf, dia orang terbelakangan. Aku tidak mau punya Tuhan berak. Aku tidak mau punya Tuhan kencing. Aku tidak mau punya Tuhan makan. Aku tidak mau Tuhan di Google. Nggak mau aku Tuhan di Google. Karena apa? Nanti suatu saat aku akan menangis di depan Tuhanku. Aku akan bermohon di depan Tuhanku. Suatu saat aku akan diberikan ujian sama Tuhanku dan aku akan meminta kepada Tuhanku dengan cara menangis dan memohon. Saat aku menangis, saat aku meminta, terbayangkanku Tuhanku lagi berak. Keren gak tuh? Keren gak tuh? Itu alasan dia. Keren nggak? Nanti kita undang Matiusnya nih ya. Ini bukan nggak ada ini loh. Kalau dia susah, dia nggak bisa membaca salahnya. Untuk mengundang dia sulit. Nanti tapi dia sering saya undang kemari sebagai pencontoh sama kalian. Nah, itu orang yang keterbelakangan. Arti keterbelakangan dia pun, saya mau kawin namanya Ratna. Saya akan kumpulkan uang satu hari 10.000, sebulan 5 juta katanya. Enggak, sebulan 300.000, enggak 5 juta sebulan. Loh, salah Matius, satu bulan 10.000, sebulan 300. Tidak, sebulan 5 juta. Begitulah keterbelakangan dia. Tapi dia sadar. Aku nggak pantas punya Tuhan seperti itu. Itu bagaimana kalian yang berakal, yang memiliki lebih daripada dia, yang bisa membaca.
seorang profesor, dokter. Hah? Ilmu kalian lebih tinggi daripada dia, tapi dia menyadari diri dia tidak pantas punya Tuhan berak, cebok, kencing, nggak pantas bos. Keren nggak? Tuhanku ada di Google, Tuhanku ada di Google banyak, nggak pantas. Karena dia seorang Tuhan, dia Tuhan yang sangat dimuliakan. Tuhan tempat bergantung, tetapi Tuhan digantung. Wah, keren nggak? Ini sebagai apa ya Matius ini ya? Sekarang alhamdulillah dia sudah mulai debat Kristen. Udah mulai setelah dia sadar, kecerdasan dia sudah mulai loh. Dia puasa belum ada tinggal. Makanya kemarin mana Matiusnya ya? Buat teman-teman dari kemarin sih dia jarang bisa dihubungin, nggak bisa, agak sulit. Bang Blender, tapi izin, tapi kalau sama ibu-ibu ini beda kan. Kalau si Matius walaupun kayak gitu berpikir, nah kalau sama ibu ini kan halu nih, kita kayak ngomong sama orang mabok, percuma dia mau bilang sendal jepit pun Tuhannya pun ya kita iya kan. Jadi beda Bang, di sini tuh kan diskusi literasi ya kan. Enggak gini, ibu kan tadi mengaku bahwa murtadid ibu gara-gara suara ya kan Bu ya. Ya udah terus, emang ada. Nah kalau itu tuh nggak ada dasar ilmunya Bu. Jadi kami kayak ngedengerin orang mabuk di pinggir jalan. Jadi ibu mau menuhankan ban motor juga gak apa-apa. Bukan soal masalah atau nggak masalah. Ini room diskusi, room literasi. Ibu bawa data, saya bawa data. Saya baru dibaptis ya, belajar Alkitab dulu ya. Begini Selena gini, Ari Selena begini. Seli begini loh, artinya kan kita ini kan di ranah publik, ya kan? Kita di ranah publik. Bukan hanya kita ini bukan ngomong berdua, banyak yang mendengar. Ketika kita bernarasi berdasarkan, oh aku dulu begini loh, aku dulu begini loh. Ini menurutku ya. Makanya menurutku jangan tanya gitu loh, jangan tanya kenapa. Kan aku juga nggak mau kesaksian di sini. Oke, nggak apa-apa. Mungkin mereka belum tahu. Kalau saya kan udah kenal sama Seli, mereka belum tahu rasa penasaran. Tadi Bang Blender kan aku udah bilang, Bang Blender udah tahu aku gitu. Iya. Bang petak Bang mukanya Bang, kagak usah dibaikin Bang, mukanya petak. Nggak apa-apa. Dia udah pernah kemari, nggak apa-apa. Udah Bang siksa duluan. Blender agak sop. Udah Abang siksa duluan dia sebelum kau siksa. Udah, nggak apa-apa, biar aja. Oh ya udah, maaf ya Kak Ari ya, maaf ya. Gak apa-apa, cuman dia biar aja, mudah-mudahan dapat hidayah dia apa yang kita sampaikan, kan begitu. Kenapa Bang Blender tumben dewasa ya? Ya bukan, udah pernah begas. Udah. Ini mau takbiran, bulan baik, hari baik, takbiran. Sama mau tetap mereka yang salah, tetap ada cerita. Iya, tapi nggak ada cerita lah, dia salah. Enggak. Tapi akun teman tadi kena tombak satu Bang. Lucu kali, masih emosi nih. Jadi nggak apa-apa ya, biar ada perbandingan. Kalau kita sampaikan sesuatu itu di ranah publik, kalau misalkan berdasarkan tidak ada data, pengadilan itu di pengadilan untuk membuktikan sesuatu terdakwa itu harus ada bukti dong. Bukti kesaksian. Aku mau belajar Alkitab dulu Abang. Nah, belajar sana. Ya mau belajar Alkitab. Ya udah, iya belajar. Ini loh, kami pun kan tidak ada persyaratan tertentu membahas kitab kalian. Tapi kalau Al-Quran ada, tidak boleh sembarangan menafsirkan Al-Quran. Ada 15 ilmu yang harus dipelajarin untuk menafsirkan Al-Quran itu. Makanya kami sebagai umat Islam tidak bisa sembarangan menafsirkan. Itu ada ketentuannya, syarat. Ya, syaratnya ada 15 ilmu, harus kuasai 15 ilmu itu baru kau boleh menafsirkan. Kalau tidak kau kuasain, kau salah. Itu loh. Kalau tidak 15 ilmu kau salah. Itu Al-Qur'an. Nah, apakah Bible kalian ada ketentuannya seperti itu? Adakah? Kan yang aku tahu, Yesus selalu mengatakan sebab tertulis, jangan kau menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Itu aja ketentuannya. Jangan kau menambahi dan mengurangi. Ketika ada dikatakan situ mati, jangan kau tambah menjadi mati rohani. Itu Jangan belajar sendiri, tapi kan nanya sama pendeta, didampingin kakak rohani, kayak begitu. Apalagi kakak rohani, ya Allah. Iya. Oke, sekali aku Bang. Seorang kakak yang ditugaskan untuk mengajari aku. Sekarang baik. Adakah persyaratan ketentuannya yang utama untuk membahas kitab Anda? Adakah? Itu loh saya tanya. Adakah ketentuan utamanya?
Kan nggak ada ke persyaratannya. Firman itu hanya untuk dilakukan. Kita itu pelaku firman itu aja yang mesti ditegaskan. Sekarang gini, saya tanya. Melakukan. Udah kelar. Baik, Selin. Kelar urusan. Baik, Selin. Apakah kalian melakukan apa yang tertulis di dalam kitab itu? Ya, kami semua mencoba untuk mengikuti kehendak Bapa, mengikuti Yesus Kristus gitu loh. Kami itu berusaha. Bukan saya. Oke, yang saya tanya, apakah benar kalian sudah melakukan apa yang tertulis di dalam kitab itu? Apakah benar? Kalau seandainya tidak ada tertulis di kitab itu, kalian lakukan apa namanya itu? Tidak ada yang tertulis, tetapi kalian lakukan. Apa namanya itu? Ngibul, Bang. Nggak ada dasar ilmu itu tuh. Seandainya tidak ada tertulis di dalam kitab kalian, tetapi kalian lakukan. Berarti datangnya yang kalian lakukan itu datangnya dari siapa gitu? Dari hawa nafsu. Coba seandainya seperti itu. Manusia itu sendiri, dari pikiran manusia itu sendiri yang ngadi-ngadi. Ya lu itu. Kan berarti kan tidak boleh kan? Kalau tidak ada tertulis di dalam kitab, tapi kalian lakukan, itu tidak boleh kan? Itu namanya penyesatan kan? Kitanya itu jangan bilang kita, tapi oknum mungkin. Blendernya menyesatkan. Enggak, sebentar. Bukan oknum. Ini untuk keseluruhan. Tidak. Catat sekali lagi. Bukan oknum, tetapi seluruh umat Kristen. Tidak ada tertulis di dalam kitab, tetapi mereka lakukan. Sesat nggak itu? Sesat lah, Bang. Itu kan sesuai pikiran mereka tadi si Ari bilang katanya. Coba. Itu gimana pikiran kita aja katanya kan gitu. Coba sesat. Kalau kayak gitu jangan pakai agama lah, ya sesat lah itu. Gak usah pakai agama. Kau yang sesat, Monyet. Tunggu dulu, Ampi. Saya tanya Ampi. Seandainya di dalam kitab itu tidak ada tertulis, ya, tidak ada perintah, tetapi kalian lakukan, kira-kira sesat nggak itu? Coba jawab. Maaf tadi keceplosan bilang monyet, langsung diem Bang dia Bang. Sorry Pir. Sesat nggak? Kata binatang, jangan kayak Bang. Wah, jangan sosok melambai. Lihat dia ditanya apa, ngejawab ke apa? Ampi, saya bertanya Ampi. Ya, paham nggak pertanyaan saya? Kalau tidak ada tertulis di dalam kitab, tetapi ya apa? Sesat nggak menurutmu itu Ampi? Blender juga sesat karena tidak ada tertulis. Astaga, kita uji dulu satu-satu dong. Nanti habis itu kau uji saya. Tetapi kau dulu, kita uji dulu ini kesesatan ini. Nah, kira-kira sesat itu, Ampi? Enggak, iya. Terima dulu. Kau harus nyatakan dulu sesat ya. Sesat ya, Bang, sesat. Blender juga sesat. Oke, ya nanti kau buktikan kesesatan saya. Oke. Nah, kalian semua yang saya tahu di setiap hari Minggu menghadap Tuhan, melakukan nyanyi-nyanyi, berdoa sambil berdiri di dalam gereja rumah-rumah ibadah. Nah, sedangkan di Matius 6 nomor 5, Yesus mengatakan, janganlah kau seperti orang-orang munafik, berdoa sambil berdiri di dalam rumah ibadah. Janganlah kau seperti orang-orang munafik, berdoa sambil berdiri. Nah, pertanyaannya, kalian di dalam gereja ibadah kalian berdoa sambil berdiri. Itu yang ditekankan adalah kata munafiknya. Kita kan juga emang nggak boleh. Sabar dulu. Kau gak mau digas, tapi kau motong orang ngomong. Memang binatang. Oke, pertanyaannya begini. Coba, benarkah ibadah? Enggak, sebentar. Benarkah ibadah kalian di gereja berdoa sambil berdiri? Silahkan dijawab. Kami sih kalau mau diurutin, ya kan, memang kami menyanyikan lagu pujian, kemudian mendengarkan khotbah, kemudian ada kita mendengarkan kesaksian. Berdiri. Kadang berdiri, kadang duduk, kadang sujud. Pertanyaan saya, benarkah ibadah kalian berdoa? Begini, Seli ya. Janganlah ada kebohongan di ranah publik ini. Ini menjadi peribukan. Ini kita nggak perlu sebutkan. Gereja aku enggak, kan gini Seli.
Iya, di bawah ini, di atas ini ada kan, kita nggak perlu sebutkan oh aku mantan Kristen, oh aku mantan pendeta, oh aku mantan jemaat, oh aku mantan pengurus gereja, oh aku nggak perlu kita sebutkan. Semua ada di sini mantan. Iya. Lalu kemudian. Ya kan? Nah, jadi kita butuh kejujuran saja. Kayak semalam sama Bang Suki. Kejujuran, ketika kejujuran selesai perdebatan, nggak ribut. Hanya saja butuh kejujuran. Itu juga